Untuk hasil yang maksimal, putar video ini sampai selesai, agar dapat diamalkan dengan baik, serta dapat membawa perubahan pada hidup Anda. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita, amin ya robbal alamin. Apakah Anda sedang menghadapi banyak kesulitan hidup dan tak kunjung datang kemudahan? Atau sedang terlilit hutang dan mencari cara agar segera dilunasi? Jangan khawatir, karena ada banyak amalan luar biasa yang telah diamalkan oleh banyak ulama dan umat Islam, yang dengan amalan-amalan tersebut, rezeki menjadi lancar. Hilangnya segala kesulitan hidup dan terkabulnya hajat atau harapan yang sedang kita nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, apakah Anda sedang menghadapi banyak kesulitan hidup dan tak kunjung datang kemudahan? Atau sedang terlilit hutang dan mencari cara agar segera dilunasi? Jangan khawatir, karena ada banyak amalan luar biasa yang telah diamalkan oleh banyak ulama dan umat Islam, yang dengan amalan-amalan tersebut, rezeki menjadi lancar. Hilangnya segala kesulitan hidup dan terkabulnya hajat atau harapan yang sedang kita nantikan. Salah satu dari amalan yang dapat kita upayakan dan menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam membuka pintu-pintu rezeki kita, dihapusnya kesulitan yang sedang kita hadapi, adalah dengan membaca sholawat atas Nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ke-56, artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Rasulullah Muhammad bersabda, artinya Rasulullah berkata, siapa saja yang berdoa untuk berkah Allah atasku, maka Allah akan memberi berkah padanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau di riwayat lain Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah dan malaikat akan membaca solawat juga kepadanya, sebagaimana banyaknya solawatnya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Para ulama sepakat bahwa membaca solawat merupakan kewajiban sekali seumur hidup. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kewajiban itu adalah sebagai ijma ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa solawat itu merupakan syiar yang diperuntukkan kepada para nabi dan rasul. Tidak boleh secara khusus diperuntukkan kepada selain nabi dan rasul. Dan salah satu solawat yang masyhur, yang dapat diamalkan dengan fadilah atau keutamaan, dapat melapangkan dan melancarkan rezeki, menghilangkan kesulitan hidup, melancarkan segala urusan, dan menambah keberkahan adalah solawat nariyah. Dalam kitab Khazinatul Asrar, karya Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, dijelaskan, salah satu solawat yang mustajab ialah solawat tafrijiyah Qurtubiyah, yang disebut orang Maroko dengan solawat nariyah. Karena jika mereka umat Islam mengharapkan apa yang dicita-citakan atau ingin menolak yang tidak disukai, mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca solawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat atas izin Allah. Solawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni. Dan Imam Dainuri memberikan komentarnya. Siapa membaca solawat ini sehabis sholat fardu, 11 kali digunakan sebagai wiridan, maka rezekinya tidak akan putus. Di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. Hadis riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan, Rasulullah bersabda, siapa membaca solawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat, dan 30 di dunia. Rasulullah juga bersabda, perbanyaklah solawat kepadaku, karena dapat memecahkan masalah
dan menghilangkan kesedihan. Rasulullah bersabda, "Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa menjawab salam itu." Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, ada di kitab Imam An-Nawawi, dan sanadnya sahih. Dalam video ini, kita akan membahas keutamaan sholawat nariyah, cara mengamalkannya, serta doa dan keyakinan yang harus kita sertakan agar Allah mengabulkan hajat kita. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir agar bisa mengamalkannya dengan benar dan terkabul. Doa serta harapan yang kita nantikan. Keutamaan sholawat nariyah. Sholawat nariyah adalah salah satu sholawat yang sering dibaca oleh para ulama untuk memohon pertolongan Allah. Berikut adalah fadilah atau keutamaan membaca sholawat nariyah. Pertama, melapangkan rezeki. Bagi yang sudah bekerja ataupun memiliki usaha, sholawat ini dapat memberi fadilah berupa kemudahan saat bekerja dan menjalankan usaha. Bagi yang sedang mencari pekerjaan ataupun akan memulai usaha, sholawat ini dapat membantu kita agar segera dipertemukan dengan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita dan dipermudah dalam mempersiapkan usaha yang sedang akan kita mulai. Misalnya dipermudah dalam mendapatkan modal usaha, ataupun dipermudah dalam mendalami dan mempelajari detail hal yang berkaitan dengan usaha kita, atau dipertemukan dengan bentuk usaha yang sesuai dengan keahlian dan keinginan kita. Bisa juga rezeki berupa sehat walafiat, rezeki keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, anak dan zuriyah, atau keturunan yang sehat, alim solih, alimah solihah, teman dan lingkungan yang baik. Kedua, memudahkan pelunasan hutang. Sholawat nariyah ini bisa disebut juga dengan sholawat tafrijiyah, yang artinya sholawat penghilang kesulitan. Maka bagi siapa yang sedang kesulitan karena terlilit hutang, mengamalkan sholawat ini disertai doa kepada Allah dan berusaha maksimal dengan penuh keyakinan yang kuat kepada Allah, maka atas izin Allah hutang-hutang tersebut akan Allah lunasi, dilancarkan dalam usaha, serta mendapat keberkahan dari Allah berupa rezeki yang halal dan melimpah. Ketiga, mengangkat kesulitan hidup. Sholawat nariyah seperti yang kami sampaikan sebelumnya bisa disebut juga dengan sholawat tafrijiyah, yang artinya sholawat penghilang kesulitan. Maka bagi siapa yang sedang kesulitan, mengamalkan sholawat ini disertai doa kepada Allah dan berusaha maksimal dengan penuh keyakinan yang kuat kepada Allah. Atas izin Allah, kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi, baik dalam bekerja ataupun dalam kita menjalankan usaha, berbisnis, berdagang, berjualan, satu persatu akan dihilangkan oleh Allah dan segala kesulitan itu akan digantikan dengan kemudahan dalam menjalankan segala sesuatu. Keempat, membuka pintu keberkahan. Selain mendatangkan rezeki yang halal dan mendatangkan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu, mengamalkan sholawat nariyah juga menambah keberkahan dari setiap yang kita lakukan. Berkah menurut para ulama adalah ziyadutul khair wa asa'adah, bertambahnya kebaikan dan kemuliaan. Itu artinya, membaca sholawat nariyah dapat menjadi wasilah bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, serta menambah kemuliaan kita. Kebaikan di sini bisa berupa amal kebaikan, seperti bertambahnya sedekah kita, bertambahnya rezeki kita, sehingga kita bisa menolong orang yang sedang kekurangan, bertambahnya amal ibadah kita, yang tadinya malas sholat menjadi rajin sholat 5 waktu, dan tidak bolong, yang tadinya malas sholat sunnah, menjadi semangat melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah bacaan sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, yang dengan sholawat ini segala ikatan terlepas, segala kesusahan dihilangkan, segala kebutuhan dapat terpenuhi, segala keinginan dapat dicapai, serta akhir kehidupan yang baik dapat diraih. Dan dengan berkahnya awan dapat menurunkan hujan atas keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas, sebanyak segala yang engkau ketahui. Cara mengamalkan sholawat nariyah. Pertama, bacalah sholawat nariyah sebanyak 41 kali setelah sholat fardu, terutama setelah sholat subuh atau isya. Kedua, bagi yang belum hafal sholawat ini bisa dengan mendengarkan sholawat ini sambil membaca tulisannya. Ketiga, bacalah dengan penuh keyakinan dan ketulusan, memohon kepada Allah agar hutang segera lunas. Keempat, bisa juga diamalkan di waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir atau setelah sholat tahajud. Kelima, setelah membaca sholawat, berdoalah dengan hati yang khusyuk dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Dan yang terpenting, setelah membaca sholawat, jangan sampai ketinggalan memohon dan berdoa kepada Allah atas hajat yang sedang kita butuhkan. Boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa lain sebisa kita. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwa usaha lahiriah harus diiringi dengan amalan batiniah, seperti membaca sholawat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengamalkan sholawat ini secara istiqomah dan penuh keyakinan, diharapkan Allah akan memudahkan jalan bagi yang sedang mendapat kesulitan, pelunasan hutang bagi yang sedang terlilit hutang, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian, sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mengamalkannya dengan istiqomah, insya Allah, segala kesulitan akan dimudahkan, termasuk dalam urusan hutang. Jangan lupa untuk selalu berusaha dan bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal. Sholawat bukan sekedar bacaan, tapi juga doa yang harus disertai dengan usaha nyata. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua, melapangkan rezeki, dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.